tadi ya. Dengan emblem tank talent 3. Ya. Dan sekarang itu juga mengakibatkan ada Chow yang terlepas untuk bisa diambil oleh Aura Fire. Lalu ada Parsha yang masih di Shadow Peak, akankah diambil oleh Panstrong? Ya, ini dia dua hero pertama dari Aura Fire, Chow dan juga ada Parsha. Parsha punya range juga mirip-mirip lah sama Chang'e. Tinggal menjaga dirinya jauh-jauh dan mengandalkan dari sebentar. Oke, Hayabusa kan? Oke. Hayabusa Albert. Hayabusa. Apakah kamu akan memakai Hayabusa atau kamu akan memakai Link? Karena kita tahu win rate Hayabusa di MPL sangat amat rendah. Waduh, wah diambil Pak. Oh iya, Linknya di ban, maaf. Apa Lancelot maksud saya? Kenapa saya ngomong Link? Oke, Hayabusa. Hayabusa. Juga Kufra sebagai counternya dari Quad Shadow-nya. Kalau ada bouncing ball, apapun sih ya, apapun skill yang ngeblink. Iya. Bentar. Yang make Finn dong. Yang pakai Kufra. Oke, kayak Kufra iya. Iya. Oke, ada Finn dengan Kufranya, lalu Hayabusa yang digunakan oleh Albert, nanti yang mungkin Whisking akan menggunakan Uranus ataupun diserahkan kepada R7. Masalahnya saya sudah lama tidak melihat Finn pakai Kufra ya. Saya lihatnya dia tuh pakai Akai, makanya kangen kalau lihat dia pakai Akai. Tapi oke, kita akan melihat apakah Bapak Kufra LJ telah memberikan ilmunya kepada Finn. Dan akan memberikan permainan luar biasanya. Ini ada Aurora, Aurora kan, ini kayak ada sebuah perbedaan suasana yang tadi di sana ketawa-ketawa. Untuk Aura kali ini mereka terlihat serius sekali dan ada Tamus yang langsung diambil ya. Tamusnya sudah diamankan tampaknya untuk side lane tim Aura. Oke, dan ini kita akan masuk lagi ke sesi pin. Untuk yang selanjutnya akan ada 4 hero lagi yang udah akan harus dihilangkan. Belum memiliki support system untuk RRQ. Akankah Kagura dari Lemon hari ini akan keluar? Atau mungkin Vexana nanti yang nongol? Atau ada siapa lagi ya untuk match ya? Banyak lagi, entah ada Lilia lagi nanti dikeluarin. Aurora kah? Ada Gord kah? Kita lihat aja ya. Tapi ternyata Balmond untuk sekarang karena satu side lane yang cukup kuat. Apalagi tadi di tangan R7 itu berbahaya sekali. Berbahaya banget. Di respect saja. Langsung di respect Pak. Langsung di respect. Tapi ini untuk sekarang juga udah ada Eko Heri Seswanto nih ya, jalan-jalan ke Jogja, perginya naik roda 2. Buat Stefani ada yang jauh di sana, semangat kerjanya. Oke siap Bapak. LDR ceritanya Pak. Iya, ini udah dibacain Pak ya. LDR kamu kayak teman saya nih Pak. One-one-nya di ban. Padahal kita tahu one-one itu biasa dipakai sama fans ya. Fans yang sering menggunakan one-one. Oke. Ini akan cukup menarik ketika kalau dari auranya bakal pakai 1-2-2 lagi. Cuma tadi sih mereka hyper carry juga sebenarnya oke-oke aja ya. Walaupun kayak kalah dari pandanganku early-nya kalah tuh gara-gara permainan rusuh dari Finn. Itu sangat mengganggu banget. Makanya mereka baru bisa untuk mengimbangkan permainan dari RRQ itu ketika dapetin full itemnya dan dibawa ke arah late game. Finnnya nekat banget tadi di early game. Di game yang pertama Valir juga sekarang langsung dihilangkan aja. Tapi masih banyak support system yang masih terbuka. Masih ada Kagura, masih ada Veil, masih ada hero-hero lainnya yang bisa diambil oleh Lemon nantinya. Dan satu hero terakhir akan pergi kemanakah? Untuk sekarang udah ada Tamus, Parsha dan juga Chow. Tapi ternyata Cloud lagi dan lagi. Seperti game yang pertama, Cloud dihilangkan. Sepertinya Hike dengan Cloud akan membahayakan sekali. Makanya langsung di respect seperti itu. Untuk Kayle siapa lagi akan dia ambil? Apakah satu tank atau langsung core aja? Roger masih terbuka sejauh ini. Lalu masih ada hero-hero lainnya lagi yang masih mengisi, yang sering mengisi bangku ataupun posisi core ya. Lancelot masih ada, Roger juga masih ada. Kari pun kalau emang masih pakai menggunakan Maxman juga masih bisa diambil untuk sekarang. Masih banyak pilihan yang bisa diambil oleh Aura Fire. Hylas bisa juga. Kalau mereka mau, lagi kah? Oke, lagi. Masih percaya dengan Moskov-nya dan what? Oke, ini dia ya, korek tunggu-tunggu. Kejutan dari para alien Nararyoshi. Langsung pede ngepick ya, set.
langsung ada Hellcard, ada Kadita. Iya. Ini dia. Kaditanya support offlane Hellcard dan akan berhadapan dengan antara Chow atau Tamus. Tapi aku kalau disuruh milih, mending lawan Chow daripada lawan Tamus. Lawan Chow mah males ya, ditendang langsung ke arah kerumunan rame-rame. No, mana I mean, damage-nya kenapa gini, kenapa gue lebih milih ketemu sama Chow? Karena gue masih punya kepedean untuk nge-silence dia. Dan ketika dia mencoba untuk crowd control Hellcard, dia akan terkena silence. Itu alasannya. Itu. Kalau Tamus, ya tinggal jaga jarak aja, lempar roda bergeriginya. Lempar roda bergeriginya. Ya, tapi kali seperti ini gue kayak pernah ngeliat deh yang ada Hayabusa sama Hellcat dalam satu tim yang sama kok nggak salah. Oh, Whisking yang make ternyata. Oke. Minggu lagi. Dan juga jangan lupa titip-titip salamnya nih ya. Boleh langsung komen-komen lucunya dimasukin. Dan ini dia Whisking, Albert, Finn, R7, Lemon, Pansrong, Keira, Phoenix, Hike dan juga Kyle. 10 orang ini udah siap untuk menjalankan pertandingan di game yang kedua, di match yang kedua, di week ke-6 hari kedua. Ini dia Lane of Down. Let's go! Oke. Game kedua yang dilakukan oleh mereka di game ini sudah mulai diharas dari Son of Finn. Keren juga Kufra ya skin barunya ya. Iya pak. Kabi punya nggak Be? Nggak punya ya? Belum? Wow, Kabi belum punya. Cornet udah punya. Oke, tadi di bawah. Ada 2 orang di atas. Oke, dan langsung menghilang. Natalianya memberikan efek silence yang begitu menyakitkan. Hilang sudah R7 di awal-awal. Sepertinya untuk sekarang mereka bisa lebih menangani bagaimana early game-nya agar tidak terlalu dipush oleh anak-anak dari RRQ Hoshi. Oke, dengan talent high and dry. 1 melawan 1 dan bertemu dengan Tamus tapi daerah tengahnya Albert bersama dengan Finn. Tidak ada mage-nya. Oh, masuk ke Shadow-nya mengharap Pansrong-nya. Balik lagi dan menuju ke arah Little Wanderer harusnya. Diamankan oleh Albert tanpa harus menggunakan retribution karena tidak ada yang mengganggu menginitiate dan juga ini seperti meta zaman dahulu. Kangen ya. Sama-sama 1-2-2. Iya. Dan Finn dapetin kah? Oh, flicker dia dapat juga kah? Enggak, ternyata Pansrong yang dapat loh. Tapi dia flicker, oh terkena stun, Petrify juga, bisa begitu saja. Ada silence, bahkan dan terkena stun lagi kah? Enggak, ternyata masih ada smoke bomb. Dan langsung dibalaskan 2 orang. 2 orang dari RRQ pun langsung menghilang dengan cepat setelah mereka tadi juga mendapatkan 1 orang dari Aura Fire. Tapi di bagian tengah, ini dia Shadow Kill-nya berhasil mendapatkan ke arah Parsha. Dan Parsha pun baru aja mendapatkan blue buff, tapi untuk 2 menit ke depan sudah dipastikan tidak ada lagi blue buff untuk Parsha. Benar sekali. Dan R7 sudah level 3, belum mendapatkan concentration-nya. Purify di pop up gitu aja, tidak mau tershutdown lagi dari top lane. Replay by Axe Papulo. Iya, ini dia replay by Axe dan juga tadi ada pergerakan dari Hellcat yang langsung maju itu ya. Berhasil mendapatkan 1 orang dan apalah daya di saat langsung ada smoke dari Kyle yang langsung keluar semuanya ke slow. Sebuah timing yang sangat-sangat baik sekali tapi untuk sekarang Natalianya mendapatkan sebuah hukuman. Hilang sudah. Wadaw, hilang Natalinya untuk kali ini. Tapi Albert masih bergerak bebas. Ada Hellcat juga yang udah langsung masuk ke bagian tengah. Tapi di bagian atas Uranusnya harus balik sejauh ini. Tadi bagian bawah ada Nagekol langsung dikeluarkan aja. Gak kena stunnya lagi, gak ada silence lagi. Dan tampaknya Whisking-nya yang sekarat. Dibalikin keadaannya malah double kill. Albert yang mencoba menggocek. Dan ini malah menjadi bencana. Kalau kata Ranger pas, ini bencana. 3 orang tumbang begitu saja Walai. What? Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi di mana mereka tadi melakukan inisiatif tapi malah mereka yang hilang mendadak 3 orang dan sekarang 4 orang hilang sudah. Akankah Aura kembali di game yang kedua karena untuk track record dari Aura di MPL Season 6 mereka selalu kuat di saat mereka berada di game yang kedua. Oke, kalau begitu Keira masuk lagi KL-nya, ultimate-nya langsung pop up tapi belum mendapatkan siapapun. 3 kedudukan sementara. Harus berhati-hati RRQ, tidak boleh melakukan kesalahan ganking lagi yang akan berakibat sangat fatal.
3 orang hilang dalam sekejap plus 1 dari Kufranya tadi. Iya, langsung ditancepin aja ke dinding dan sekarang Finn-nya masih bergerak sendirian. Belum ada pergerakan dari anak-anak Aura yang begitu terlihat dengan jelas berubah menjadi burung, tapi untuk Tyrant Revenge-nya nggak sampai nabrak ke arah Tamush. Oke, mau dapetin buff terlebih dahulu dari Van Strong nya. Dari Ice Strike digunakan one more hit. Dapatkan juga buff yang aman. Kyle-nya yang sangat amat mengganggu. Melihat Kyle tuh jadi kangen Darkness sejujurnya. Iya, tapi sekarang udah langsung memberikan sebuah garukan ke bagian depan. Akan Uranus bisa kabur, masih bisa bertahan di bagian tengah. Udah level 8 untuk Albertnya. Jet Kundo dikeluarkan, Tyrant Revenge kali ini Bouncing Ball harus mundur karena udah ditabrak oleh burung api yang melayang bebas ada di ujung sana. Lagi-lagi tombaknya dari seorang Moskov nempel terus ke tembok. Kali ini sangat mengganggu Draft Dragon karena seorang Finn-nya. Van Strong ya terkena stun kah? Belum, ternyata masih bisa Bouncing Ball. Terkena stun kali ini enggak terkena. Untuk Feather Ice Strike-nya masih di ujung bola-bola lucu dari seorang Finn. Iya, masih bisa menjadi bola-bola gemas yang tercipta. Tapi sejauh ini memberikan sebuah phantom shooting ke bagian depan dengan Quad Shadow-nya. Kyle masih bersembunyi. Hati-hati untuk Albert. Dan sekarang langsung terjadi sebuah garukan. Akankah dia bisa bertahan? Ada tombak juga di bagian belakang. Sakit banget tapi Shadow Killer sempat dikeluarkan. Tapi Hayabusanya gak sempat untuk selamat. Dan bahkan satu hit terakhir masih bisa digocek. Ini benar-benar penculikan yang dilakukan oleh Natalia sangat amat mengganggu. Bahkan heptasisnya belum jadi aja, itu sangat mengganggu banget. Dia juga punya execute ya, benar-benar bisa untuk nge-secure atau langsung nge-harass yang dia ganking. Sedangkan dari item-itemnya sama-sama mau bikin Blood of Despair dari Hayabusa dan juga Hellcard-nya dalam kondisi kalah. Ini benar-benar butuh waktu yang cukup lama juga. Dalam kondisi tertekan, farmingannya juga akan sedikit terhambat. Agak sedikit sulit untuk kedua core ini bisa dibilang ya. Cuma kalau di early game kita nggak tahu. Ini di early benar-benar agak sedikit sulit untuk kedua assassin ini dapetin farmingan. Oke, dan ada Windtalker yang diambil oleh Hai kali ini masih menggunakan Moskov-nya. Blue buff udah dimiliki oleh Albert. Tapi di depan sana udah level 10 untuk Hai dan attack speed-nya udah terlihat kenceng banget. Dimana dia barusan mendapatkan satu Little Wonder yang begitu cepatnya langsung menghilang. Uranus ada di bagian bawah. Ada Tamus dan Natalia bersama-sama juga. Attack speednya Pak kenceng bos. Nah, Kyle juga udah perlahan untuk langsung gabung lagi bersama rekan-rekannya dari bagian tengah. Masih standby aja. Lalu ada Albert. Tapi untuk pinnya Tyrant Revenge udah di-charge langsung, tapi langsung dilompatin begitu aja ya. Harusnya kedengeran di situ untuk suara skillnya dari Tyrant Revenge-nya. Dan ditebak saja sama cowoknya langsung terkena Jet Kundo. Dan Turtle ya sudah mulai di-colek. Ada Retribution dan Revenge diamankan dengan mudah oleh seorang Albert-nya yang belum mengambil buff merah. Ada Chow, hati-hati. Walaupun bisa terkena silence dari Whiskey-nya. Sekarang tempo permainannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dalam hitungan ketiga, tempo akan semakin lambat. 1, 2, 3. Dan dalam hitungan 3 juga Cornel akan terjadi 1, 2, 3. Tapi ternyata di sini ada pertempuran yang terjadi. Udah ada Finalizer yang dikeluarkan. Hayabusanya down, Kufranya down. 2 menghilang dari hierarki Hoshi. Ini akan menjadi kesempatan untuk anak-anak Aura bisa membabat habis pertahanan dari hierarki. Digaruk langsung, Lemon menghilang. Belum sempat masuk ke dalam air yang ada di Land of Dawn. Belum bisa sempat masuk ke dalam tanah. Dia harus menghilang. Oh my god. Lihat itu attack speed-nya. Udah mulai cepat dari seorang Hai-nya. Nge-push turret dengan cukup mudah. Di bawah menit 8. Dan akan terbuka juga untuk di arah tengahnya. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati ketika pergerakan dari Aura Fire masuk. Ada Chow. Ada Van Strong dengan menggunakan Parsia-nya juga mengerikan. Finn-nya dapetin seorang Van Strong tapi masih ada Purify. Masih bisa kabur ke arah belakang. Finn-nya justru malah tumbuh. Tyrant Revenge-nya terkena 3. Sangat bagus. Ada Whiskey. Terkena silence. Dan langsung dicakan begitu saja. Double kill dari seorang Whiskey.
muncul. Wow, sebuah combo yang sangat baik. Walaupun Finn harus mengorbankan dirinya di tengah-tengah kerumunan player Aura Fire Tyrant, range-nya bisa connect ke arah 3 atau 4 player yang ada di rerumputan loh itu tadi. Sangat baik walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Iya. Tapi itu adalah salah satu titik balik walaupun hanya sedikit, dan replay by Axe kita akan langsung melihat dengan damage yang dikeluarkan Way of Dragon ya, terkena silence dari Natalia, Terran Rage-nya terkena 3. Panstrongnya di atas tadi dia pakai Purify juga bisa kabur. Ini juga pas banget di mana Ijul ataupun Wisting tadi langsung datang dan membabat habis 2 orang, dan salah satunya adalah Haik yaitu Moskov. 1 core utama dari Aura Fire memberikan nafas lagi terhadap RRQ Hoshi. Jet Gundo, Way of Dragon kah? Nggak ternyata. Masih cooldown. Masih belum ada ultimate-nya. Menunggu di arah rumputan. Ada tanda seru, bukan tanda tanya. Dari seorang Kyle. Oh, terasa kombonya masuk. Lemon yang membuka Tyrant Rage juga dan serang Finn-nya. Tapi kita lihat cara damage yang terlalu besar yang diberikan oleh pemain RRQ-nya. Finn sekarat, tapi masih bisa kabur ternyata dari Moskov yang ngebling ke arah belakang. Semuanya cabut dan hanya ada 1 orang Van Strong-nya. Walaupun tadi hampir aja beberapa detik lagi dari Purify-nya ada, tapi nggak berhasil cuy. Combo dari Lemon yang langsung masuk semuanya tadi. Masuk banget. Sebuah penculikan di depan umum terang-terangan, menghilang sudah di arah Van Strong-nya. Ini benar-benar dari RRQ, perlahan tapi pasti merubah keadaan, dan apabila nanti Aura Fire tertekan sampai ke dalam atau menyimpan ke turretnya, akan menjadi sebuah kerugian karena mereka memiliki Natalie dan harus hilang di dalam rumputan. Tapi sekarang masih mau maju ke bagian depan, Tyrant Rage-nya connect lagi, Moskov-nya langsung down, dan Natalie-nya juga kali ini langsung menyusul begitu aja. 2 udah hilang dari Aura Fire. Oke, masih berlanjut seperti pertempuran dan ternyata Gak kena. Masih bisa kabur ke arah belakang. Tidak ada Purify tapi dalam 80 detik ke depan kiranya sekarat. Masih ada Albert juga. Coach Shadow belum dikeluarkan tapi milih untuk mendapatkan turret di arah tengahnya terlebih dahulu. Fokus mereka objektif. Coach Shadow-nya nggak nempel tapi dapat ternyata sana Shadow kill. Kiranya sekarat dan ngincer karena Van Strong-nya. Van Strong masih bisa menjadi burung papulung. Burung fairy dan masih bisa cabut ke arah belakang. Ini berbahaya. Ini bisa menjadi mimpi buruk kalau kata Abed Ansel dari Aura Fire. Kalau mereka melakukan kesalahan sedikit demi sedikit, Tyrant Revenge mau dikeluarkan kah? Enggak, ternyata dapetin blue buff-nya aja. Iya, kalau sampai nanti mereka emang diperkecil lagi area pertahanan, yang makan sulit banget adalah Natalie. Karena Natalie belum butuh rerumputan untuk bisa membantu ataupun mensupport timnya. Kalau sampai mereka dikurung, Natalie bisa dibilang agak sedikit diusir dan sekarang hilang. Terkena stun walaupun ada smoke bomb yang dikeluarkan oleh Natalia. Tapi tiba-tiba ada Lemone yang langsung memberikan air diceprotin air si Natalianya. Hilang walai. Air yang dicampur merica pastinya karena pedes banget. Tapi untuk R7 dia melakukan rotasi lagi, perlahan gabung bersama rekannya. Mau pindah kah? Mau jalan ke bawah. Iya, dia langsung melakukan rotasi lagi ke bagian bawah. 10 detik lagi. Jadi warna kuning. Jadi warna kuning. 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia lore-nya udah di enhance, udah berwarna kuning, atributnya sudah semakin bertambah. Tapi Lemon di bagian tengah masih pede sendirian, ada di bagian atas Finn. Hanya melihat aja dari kejauhan beberapa player dari Aura Fire. Yes, R7-nya setelah farming di arah atas sudah cukup berani untuk menjadi front line. Di arah depan ada Hellstar, ada Hayabusa yang sudah mulai jalan-jalan. Phoenix-nya masih ada Retribution, ditarik begitu saja. Berarti strike ya tidak terkena. Dari Seraphine ada Way of Dragon dikeluarkan. Tapi lihat, tiba-tiba ada stun, silence, dan apapun itu dikeluarkan dari Tyrant Rage-nya. Dari Seraphine juga langsung mengincar karena belakang terasa lagi kombonya. Symphonium skill dilakukan dari sang raja, menghilangkan 3, bahkan 4 Van Strong, one more hit masih bisa survive. Oh my god, walai. Dan Natalia-nya juga keluar untuk menuju kematian dirinya sendiri. Gila, 4 orang dari Aura Fire harus hilang semuanya dalam sekejap mulai. Apa yang terjadi dengan Aura Fire? Mereka sementara ini kehilangan arah. 4 orang menghilang begitu cepat, dan terakhir Natalie. Apa yang dilakukan oleh Natalie? Mungkin dia ingin melakukan sebuah penculikan, tapi malah dia hanya mengantar nyawa
menghilang begitu cepat, mengakibatkan Aura semakin tertekan. Ini dia yang udah gue bilang tadi, kalau sampai Aura ditekan habis-habisan sampai ke inhibitor turretnya, Natali nggak bisa keluar, Natali nggak bisa menghilang, akan menghilang job desk utama dari Natali masuk ke dalam rumputan dan juga nge-silent tim-tim lawan yang ada di depannya. Pakai ulti sebenarnya. Iya, pakai ulti doang lagi kan dia. Dan ini replaynya, walaupun tadi Moskova sudah nge-pop up Wind of Nature-nya, tapi ternyata masih ada stun yang dilakukan oleh seorang Lemonnya. Dan di sini komit banget Kyle-nya pengen dapetin Albert, apapun terjadi dia incer Albert-nya. Walaupun harus menukarkan nyawanya, tapi itu adalah salah satu poin penting juga untuk Albert yang nggak bisa lewat lagi di sini. Kombonya udah mulai sekali lagi, Chow-nya akan tumbang sia-sia di sana sendirian. Dan kiranya masih cukup tebal malah seorang Finn-nya. Natalianya masih jalan-jalan mencari pergerakan dari Whisking yang berhasil untuk recall. Gak berhasil ditemukan oleh Natalia. Oh my. Ini untuk perbandingan gol juga, padahal Haik bisa dibilang masih memiliki gol tertinggi. Hanya saja mereka memang harus dikalahkan tadi beberapa kali lewat fight-nya dengan combo yang begitu cepat dikeluarkan oleh anak-anak Hoshi. Natali melakukan rotasi, sekarang masuk ke dalam area pertahanan dari Ararki. Tapi untuk sekarang Lordnya udah mulai dicolek-colek, sakit banget. Natali sudah perlahan masuk. Ini dia Finn, langsung aja Vista, tapi lihat terkena stun oleh seorang yang dapatkan nanti diamankan oleh seorang Lemon. Mega kill dan langsung ditumbangkan, disemprot air. Dua orang langsung hilang bersama dengan seorang Lord yang terhormat. Oh my god, begitu cepatnya langsung hilang. Untungnya Finn masih bisa didorong ke bagian belakang, di-knock up aja oleh Haik. Sementara itu 3 hero berjaga di area luar. Phoenix, akankah ada satu orang yang bisa dia tendang masuk ke bagian dalam? Sementara itu tersat, mentok, pasifnya. Oh my god. Lemonnya terkena cipratan dari tombak Moskov, berjejer 3 orang. Oke, katanya. Oke, mentok langsung ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa yang emang bener-bener nggak bisa kemana-mana lagi tadi Lemonnya ya. Ya ampun, ya ampun. Tapi untuk sekarang R7-nya mengambil Ice Queen One. Oke, ada satu tarian piring dari R7 yang bisa membuat slow beberapa player yang ada di depannya. Lordnya sudah mulai berjalan dan langsung dihabiskan pelan-pelan Whisking-nya. Langsung mengeluarkan ultimate-nya Darknet Fall-nya. Tidak ada Shadow Rush karena sudah dikeluarkan tadi ke arah rumputan. Dan kali ini Lordnya mungkin akan sedikit sia-sia karena masih bisa untuk di-defend. Langsung dikeluarkan Wave Dragon-nya karena seorang Finn-nya tidak ada yang bisa untuk membuka lagi. Dan di arah bawahnya hanya sekarat turretnya dan nggak bisa untuk dihajar. Masih bisa untuk ditahan sekarang. Aura Fire walaupun sudah disembur air oleh Lemon, masih cukup membara apinya Walai. Itu dia masalahnya Pak, ya ampun. Lagi dan lagi Aura semakin sedikit taretnya. Lemon berhasil menculik satu orang Phoenix ya. Immortality-nya pecah. Dan Lemonnya kembali lagi cabut dan masih ada pasifnya. Darahnya balik lagi. Walalalalai. Benar sekali. Ada job desk lagi nganter air seperti ke tempat yang lain itu tadi ya. Tapi untuk sekarang R7 maju ke bagian depan. Keira terlihat begitu saja harus mundur, belum bisa maksain keadaan. Tapi Kyle di bagian belakang siap-siap untuk langsung menggaruk. Akankah robot satu ini bisa malfunction dan langsung bisa dikirim menuju ke base-nya? Ada 4 orang di silence dan langsung aja begitu saja. Ada Darknetfall untuk membantu saja Whisking-nya, belum Shadow Rush. Menunggu momen yang tepat dan langsung di Shadow Rush dan kena silence dan langsung ada deadly voice trigger-nya. Fastrong-nya Purify langsung di pop up biar Shadow-nya gak masuk dan langsung disambut begitu saja. Rev Dragon yang mengarah seorang Lemonnya masih ada ultimate dan langsung maju ke depan. Dari seorang Finn yang sangat amat cantik dan langsung bisa masuk. Kita sini juga langsung hilang itu saja. Fastrong yang tidak ada damage dealer ya dari Parshanya, tapi dari Moskov-nya masih bisa beli ke arah belakang dan masih bisa mendefend. Belum bisa dipush begitu saja Walai. Belum bisa dipush dengan begitu saja. Dan ada satu momen Tyrant Rage lagi tadi langsung nongol dengan begitu indahnya. Permainan dari kedua tim di match kita yang kedua. Udah kehilangan 2 player, akankah untuk RRQ Hoshi memaksakan keadaan, memaksakan biar bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire jauh lebih dalam lagi. Ini benar-benar tugas Natalia yang sangat luar biasa untuk memotong tadi di arah bawahnya. Sehingga tidak ada minion di arah bawah yang bisa untuk nge-push langsung. Oh, Hellcard-nya masuk begitu saja dan turret di arah atasnya juga harus dihilangkan begitu saja. Di arah tengahnya sudah mulai masuk.
minion wave-nya. Bahkan di arah bawahnya juga, tapi kesini dari seorang R7 yang menebeng di Argo Turret juga. Whisking-nya fokus di arah bawah, tidak terkesan. Masih ada Fire Strike, cukup jauh dari tangan seorang Finn-nya. Kubranya belum ada Tyrant Rage, mortalnya pecah. Coba untuk diajar lagi dari R7 di sana. Finn-nya Tyrant Rage, terkena satu, dan bahkan dia lagi saja dan langsung fokus tadi di Anarkiosis. Sang Raja berhasil memadamkan api dari seorang Aura Fire. Luar biasa, 2-0. 2-0 untuk RRQ Hoshi. Aura Fire dipadamkan begitu saja. Kehilangan 2 poin lagi untuk Aura dan menambahlah poin untuk RRQ Hoshi. Bisa perlahan untuk naik ke dalam peringkat ataupun klasmen yang ada untuk MPL season 6 kali ini. Pertempuran yang begitu indah kita lihat di 2 game di match kedua ini. Ya ampun. Let's go, 34.000 likes sekarang menuju 100.000 likes, Walai. Kita buktikan hari ini bisa menembus 100.000 dan langsung membotakan kepala Papulung. Let's go, Walai. Kasih tahu kekuatan kita bersatu.